masyarakat. Akses perjalanan darat dari Kabupaten Biren menuju Aceh Tengah hingga saat ini masih terganggu akibat banjir dan longsor yang terjadi di sejumlah titik. Di jalur utama lintas Tengah belum dapat dilalui secara normal karena adanya jembatan putus dan material longsor yang menutup badan jalan. Inilah kondisi terkini jalur perjalanan dari Biren menuju Aceh Tengah. Sejumlah ruas jalan nasional lintas Tengah terputus akibat terjang banjir bandang dan longsor yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Di beberapa titik badan jalan tertimbun material tanah dan batu, sementara jembatan yang menghubungkan antar kabupaten ambruk tergerus arus banjir. Kondisi ini membuat kendaraan roda 4 tidak dapat melintas dan memaksa pengendara berhenti atau putar balik. Meski upaya perbaikan terus dilakukan, perjalanan menuju wilayah dataran tinggi Gayo masih penuh risiko. Dan untuk memantau bagaimana kondisi terkini pasca bencana sudah ada rekan Hanif dan Koel di Kabupaten Benar Meriah Aceh Tengah. Dan serta juga ada rekan Rika Rahab serta juru kamera Hilman Praitno di kawasan Aceh Tamiang. Ya, selamat siang rekan-rekan, dan kita yang pertama akan ke kawasan Aceh Tengah. Ada Hanif dan Koel di sana. Bisa dijelaskan Hanif bagaimana terkait dengan kondisi terkini di sana pasca bencana yang terjadi? Ya, selamat siang Eka dan juga Nisrina. Untuk kondisi di Kabupaten Benar Meriah memang menjadi salah satu kondisi kabupaten yang masih terisolasi secara penuh di Provinsi Aceh ini karena memang lokasinya yang berada di lingkungan, dan ketika banjir ini bukan jalan yang seharusnya menghubungkan Benar Meriah ke daerah-daerah lainnya. Jadi kalau bisa kami gambarkan bagaimana kondisi geografis di Aceh Tengah ini, di Aceh Tengah dan juga Benar Meriah ini memang salah satu akses utama atau kota paling besar yang mengarah ke Benar Meriah dan juga Aceh Tengah ini adalah Kabupaten Biren. Jadi dari Kabupaten Biren Ya, pemirsa, sayang sekali nampaknya ada kendala komunikasi mengingat lokasi Hanif saat ini di Benar Meriah ini juga masih terkendala terkait dengan akses dan juga sinyal listrik juga masih terbatas di sana. Dan selanjutnya Eka, kita beralih Ke untuk memantau kawasan Aceh Tamiang sudah ada rekan Riki Harahap. Riki, selamat siang. Bagaimana kondisi di sana sekarang? Dua pekan pasca banjir bandang, kondisi Aceh Tamiang belum pulih, Eka dan pemirsa. Saat ini kondisinya listrik belum sepenuhnya menyala, hanya ada di beberapa titik saja yang sudah menyala. Kemudian di Aceh Tamiang ada 12 kecamatan, 207 desa yang semuanya terdampak akibat banjir bandang yang terjadi pada akhir November lalu. Saat ini kondisinya yang kami lihat memang ada sejumlah titik pengungsian, kurang lebih sekitar 632 titik pengungsian yang sudah disiapkan, baik itu oleh pemerintah daerah maupun didirikan secara mandiri oleh masyarakat. Nah, yang di belakang saya ini adalah tenda atau posko mandiri yang didirikan oleh masyarakat, hanya beralaskan terpal, kemudian sisi kanan dan sisi kirinya menggunakan seng dan bahan-bahan yang kuat lainnya. Di sana kemudian mereka memilih untuk bertahan dan tidak bergabung ke posko utama yang didirikan oleh pemerintah. Ada beberapa pertimbangan kemudian yang disampaikan, menurut mereka merasa lebih nyaman untuk tinggal di posko mandiri yang didirikan dekat dengan rumahnya, untuk berjaga-jaga begitu, untuk mengamankan rumahnya, walaupun secara kasat mata rumah mereka sudah tidak terlihat lagi karena hancur diterjang oleh banjir bandang, tidak ada harta benda yang diselamatkan. Tetapi atas dasar itulah masyarakat di sejumlah titik, terutama di tempat kami melaporkan saat ini di Kampung Dalam, Kecamatan Karangbaru, masyarakat memilih untuk mendirikan tenda secara mandiri. Kemudian yang menjadi dampaknya adalah karena memang tidak bergabung dengan posko utama yang didirikan oleh pemerintah, masyarakat yang mengungsi di tenda mandiri ini distribusi
logistiknya terbatas karena memang beberapa tidak terdata di pusat. Jadi mereka hanya mengandalkan bantuan-bantuan yang masuk dari sejumlah masyarakat yang lewat saja. Kebetulan memang kampung dalam ini letaknya berada di Jalan Aceh dan Medan, jadi sangat bisa diakses sehingga hanya dari sanalah mereka memanfaatkan atau berharap adanya pemberian logistik dari masyarakat. Kemudian juga karena memang di daerah sini listrik juga belum sepenuhnya menyala, jadi kehidupan masyarakat di sini di pengungsian, malam hari mereka istirahat, tidur, kemudian siang hari sejak pagi hari keluar dari pengungsian, mendekati rumah mereka yang sudah rusak, membersihkan puing-puing lumpur, terjangan banjir maupun puing-puing lainnya. Di sanalah aktivitas mereka sambil berharap adanya bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Jadi ini juga salah satu ironi yang kita lihat di lapangan bahwa masyarakat di sini belum sepenuhnya yang memadai, bantuan logistik yang memadai, terutama masyarakat yang mengungsi di tenda-tenda mandiri. Eka. Riki, tadi Anda menyebutkan bahwa listrik belum sepenuhnya merata begitu. Bagaimana aktivitas warga pada saat malam hari? Menggunakan penerangan apa jika listrik belum ada? Dan untuk kebutuhan air bersih, bagaimana para pengungsi ini mendapat untuk kebutuhan sehari-hari? Tidak ada listrik itu artinya tidak ada kegiatan yang produktif yang dilakukan oleh masyarakat, Eka. Yang kami lihat kemarin pada malam hari juga mereka setelah sholat maghrib begitu masuk ke pengungsian masing-masing. Di sana mereka langsung beristirahat. Untuk pencahayaannya hanya memanfaatkan lilin, itu pun hanya. Kemudian di tenda mandiri mereka di sana mereka membakar kayu untuk penerangan sementara. Kemudian setelah kayu tersebut padam, mereka kembali ke tenda dan tidur. Tidak ada aktivitas lain yang dilakukan. Berbeda halnya dengan yang di Jakarta, mungkin ketika malam hari dengan kondisi listrik yang menyala banyak aktivitas yang bisa dilakukan. Tetapi di Aceh Tamiang tidak. Berbeda sekali. Di sini listrik belum menyala sepenuhnya. Hanya ada di beberapa titik. Kemudian untuk distribusi air bersih yang kami lihat memang kalau di Aceh Tamiang ini sejumlah tangki-tangki bantuan air bersih sudah mulai disalurkan oleh pemerintah yang kami lihat tadi. Jadi ada beberapa titik-titik memang di setiap kecamatan ini disediakan posko air bersih. Tetapi memang jaraknya tentu tidak dekat dan tidak bisa dijangkau leluasa oleh masyarakat. Tentu ini juga menjadi catatan. Tapi yang kami lihat untuk kebutuhan makan dan juga minum terpenuhi untuk sementara. Tetapi yang mereka butuhkan adalah kepastian untuk kehidupan jangka panjang. Bagaimana hunian, bagaimana kemudian aktivitas mereka bisa pulih kembali. Itulah yang diharapkan. Untuk bantuan sementara untuk makan hari-hari, mereka yakin banyak bantuan yang akan diberikan oleh masyarakat, tetapi untuk jangka panjangnya kebutuhan-kebutuhan primer seperti apa tentu ini yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kepastian itu yang dibutuhkan seperti hunian sementara dan juga hunian tetap. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Riki Harahap langsung dari Aceh Tamiang. Dan sebelumnya juga ada rekan Hanif Musyafa di Benar Meriah Aceh. Terima kasih rekan-rekan atas informasi komprehensif Anda. Selamat kembali bertugas, utamakan keselamatan